Karena aku dulu suka banget sama Project Pop, terus aku suka moto-moto mereka dan waktu itu mulai kenal lah dengan beberapa orang di timnya itu gitu. Gak semua orang yang memiliki kamera dan ingin memoto di panggung memiliki pemahaman etika ketika memoto di konser. Karena sebagai official photographer aja, entah dari event, entah dari musisinya itu sendiri, itu kan sebenarnya yang utama adalah yang bayar tiket. Kenyamanan penonton adalah yang utama. Halo, balik lagi di Voice of Raus. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Dian. Dian ini salah satu fotografer stage ya, sebetulnya, atau official fotografer musisi. Aja, terserah. Yang jelas Dian pernah jadi official fotografernya Project Pop ya? Betul. Yang saya tahu sih itu, baru itu. Karena kayaknya banyak. Enggak. Tapi sebelum itu awal-awal mula motret panggung nggak? Misi Otis Connect. Awal moto 2013 dan kebetulan sama Project Pop. Oh, langsung Project Pop. Itu lumayan nekat sih. Dan langsung diterima? Nggak tahu kenapa mereka mau nerima aku. Tapi awalnya gimana sih yang nge-approach itu di Dian atau? Jadi emang dari dulu tuh, dari kecil aku ngefans sama mereka. Terus ketika aku menemukan adanya fotografi, belajar otodidak, terus belajar di kampus juga, basic-basicnya, basic-basic. Terus memang kebetulan aku suka ke konser musik gitu. Jadi aku menggunakan momen itu untuk ngegali, untuk belajar fotografi itu sendiri gitu. Main hunting-hunting di situ. Begitu belajar fotografi itu langsung motret panggung ya? Iya, kebetulan gitu. Terus karena aku dulu suka banget sama Project Pop, terus aku suka moto-moto mereka dan waktu itu mulai kenal lah dengan beberapa orang di timnya itu gitu. Terus sampai satu hari manajernya nanyain gitu, punya kenalan gak yang bisa foto gitu. Terus aku dengan nekat menawarkan diri, boleh saya embat aja gak? Padahal skillnya belum ada. Tapi alhamdulillah gitu. Kepake ya? Iya, alhamdulillah sih. Mereka jadi tempat pertama aku untuk mengeksplor dan belajar lebih jauh tentang foto stage khususnya gitu. Berarti motret Project Pop dari 2013 sampai 2020. 7 tahun ya? 7 tahun. Kalau nggak salah 2017 tuh awal-awalnya Instagram juga kali ya? Iya nggak sih? 2015 bukan iya, sih? Iya, ramenya sih 2015. Iya. Cuma kebutuhan si musisi atau artis tuh untuk foto ya, kayaknya lebih meningkat setelah era medsos kali ya. Iya, betul. Mereka pasti kan butuh sarana untuk mempromosikan dan mempublish kesibukan mereka ya gitu. Ya salah satunya dengan medsos sih gitu. Tapi dulu yang paling menarik ketika motret panggung, apalagi jadi official photographer ya, apa sih? Yang paling menarik kalau terkhususkan sebagai official photographer, pastinya aku mendapatkan akses lebih yang fotografer atau orang lain nggak punya gitu. Waktu itu waktu di awal-awal kesempatan aku motoin mereka, aku menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan momen-momen yang aku nggak pernah lihat gitu sebelumnya di depan, biasanya di depan panggung aja. Terus aku mengabadikannya, aku mulai ngambil kesempatan, oh ya udah mumpung kerja gitu lagi ya gitu. Ya, terus mereka. Aku bisa ikut mereka ke backstage, aku ngeliat momen interaksi mereka di belakang situ, dan itu adalah momen yang nggak bisa aku dapetin sebelumnya gitu. Jadi apa ya, kayak ada rasa memanfaatkan keingintahuan aku untuk lebih dalam, apalagi ngefans ya, berangkat dari penggemar kemudian menjadi timnya mereka, ya aku manfaatin kesempatan itu gitu untuk ngambil itu gitu. Enaknya gitu sih ya. Iya. Tapi si Project Pop itu kan kalau di atas panggung tuh kayak seru banget gitu ya, rame. Tapi kalau di belakangnya? Di belakangnya juga seru. Mereka kalau ada yang sebenarnya ada yang di depan panggungnya interaktif, ternyata di belakang panggungnya ternyata menggunakan waktu untuk istirahat juga ada ya, manusiawi lah gitu, manusiawi gitu.
Tapi so far apa yang kita lihat di depan panggung nggak jauh beda sih sama yang di belakang panggung. Kalau motret projectku pakai baju warna-warni juga? Enggak dong. Bisa dilempar sama orang acaranya. Wah, kamu mengganggu. Projectku kan pakai baju warna-warni terus kan, sampai band-bandnya. Itu kekuatannya mereka di situ sih. Gitu. Oh enggak, kirain sama fotografernya juga. Enggak. Tetap ngelihat kode etik sebagai kru panggung invisible sih. ya? Yes, Tetap aku invisible. Menjadi ninja. Berarti selama motret tuh ketika ada di motret backstage terus pas show biasanya standby di mana? Di mana aja sih? Biasanya di belakang atau? Kalau manggung aku seneng di antara penonton, aku suka gitu. Aku suka mengabadikan momen-momen penonton yang having fun, ambience yang having fun, dan sebenarnya itu juga jadi satu bukan keharusan ya, shortlist lah gitu untuk setiap. Oh ada shortlistnya? Bukan sih, kayak shortlist official photographer tuh ya emang kan sebenarnya intinya menangkap momen gitu, entah momen artisnya interaksi sama penonton, suasana penonton ya, mengabadikan penonton yang having fun, kan image seperti itu yang memang dikejar untuk misalnya nantinya akan dipublish di sosmed. Oh ini penonton having fun, atau ya bagaimana interaktifnya mereka, itu kan yang diperlihatkan gitu. Sekarang kayaknya official photographer buat musik jadi profesi tersendiri ya, karena hampir setiap musisi punya visual. Iya. Serunya gitu. Iya, mungkin karena sekarang sudah mulai ada kesadaran untuk mengarsipkan itu. arsip gitu. Siapapun fotografernya atau kelak nanti akan berganti-ganti orang, karena kelak mereka harus punya itu gitu, arsip dokumentasi mereka. Buat sebenarnya bisa jadi produk juga ya. Iya. Arsip itu berguna di mungkin 20 tahun ke depan bisa jadi sesuatu yang berharga. Tapi emang betul. Kayaknya arsip musik ternyata fotografer musik di Indonesia nggak banyak juga ya, apalagi tahun-tahun 90-an tuh kan sayang banget. Nggak terarsip dengan baik kayak jadi satu buku kah atau apa mungkin. Mungkin iya, kalau secara arsip mungkin banyak ya, cuman yang terpublish mungkin yang kita pernah lihat itu yang mengaksesnya susah tuh. Iya. Aku cuma tahu kayak yang lokal, Om Firdaus Fadlil tuh kan suka mempublish, kayak waktu itu dia bikin apa sih, postcard atau dia sempat suka nge-publish ya foto-foto arsipnya dia zaman dulu gitu. Terus kayak Om Chandra juga bikin buku fotonya slang gitu. Itu yang masih dihitung jari lah ya. Yang bisa serius dihitung jari sih. Itu tuh kenapa sih kira-kira, apa karena dianggap nggak penting atau gak sih menurut dia nih? Correct me if I'm wrong ya teman-teman stage photographer. Ini menurut aku, setelah mengalami membuat buku foto, emang itu butuh effort yang lebih sih. Menurut aku pribadi ya, itu effortnya gimana kita meluangkan waktu lebih untuk ngobrak-ngabrik arsip lagi, nyortir terus coloringnya, sequencingnya, semuanya itu ternyata kayak aduh itu capek banget. Terus kayak menggagas ceritanya itu sendiri gitu untuk menjadi narasi di bukunya itu sendiri. Itu kan benar-benar itu yang agak susah ya. Iya itu PR banget sih. Kemarin juga yang bikin buku Project Pop juga berapa tahun tuh berarti proses itu, bikin bukunya aja lumayan ya dia. 2 tahun. Proses bikinnya doang. Motretnya udah lebih lama tuh ya. Iya itu pun selama 7 tahun moto, waktu itu 2 tahun proses penggarapan bukunya masih ada aja yang bolong-bolong gitu loh. Ada yang kurang nih ini. Kurang ini, shot ini kurang. Aduh. Motretnya gimana? Iya. Padahal udah nyetak waktu itu berapa? 300-an foto gitu untuk di sequencing, dipilih kayak masih kurang juga ini. Tapi akhirnya jadi juga. Ada rencana publish? Mau banget. Sekarang lagi diurus perizinannya sih dengan yang bersangkutan. Terus soal royalti dan lain-lain ya? Iya, betul. Kalau yang kayak gitu tuh gimana ya? Terutama kalau kita motret musisi, soal royalti pembagiannya tuh
gede di fotografer atau gede di biasanya? Gimana ya, Kang Wahyu gede di siapa ya? Karena porsinya gimana? Iya, karena sejujurnya nggak tahu. Oh, belum kayak juga ya? belum decide, dan sekarang masih dalam tahap untuk pas ini direkamnya, aku minggu lalu tuh habis ngasih kayak semacam model rilis pernyataan kalau mereka menyetujui untuk penggunaan foto-fotonya untuk buku dan materi promosi buku. Oke. Nanti soal deal-dealan soal royaltinya nanti dalam bentuk apa itu masih nanti akan di follow up lagi gitu. Ya. Karena waktu itu ngobrol sama Om Chandra juga ngomongin buku slang, dia udah ngewanti-wanti sih, bikin buku foto mah itu soal legacy kamu sebagai fotografernya. Dan sejujurnya nggak ada duitnya di situ buat fotografernya gitu. Ya di Indonesia belum kali ya. Iya mungkin karena di Indonesia kali ya, aku nggak tahu kalau di luar negeri gimana gitu. Karena banyak banget kan unofficial photo book gitu-gitu kan, musisi-musisi luar gitu. Nah gitu sih. Tapi rencana jadiin apa sih? Kayak semacam box set gitu kah atau? Box set enggak sih, karena rilis. Dia berdiri sendiri ya? Iya berdiri sendiri gitu. Ya mudah-mudahan cepat keluar dan laku. Amin. Udah gemes kayak jerawat mau dipecah, bisul pecah gitu loh. Ya mudah-mudahan sold out. Amin, dan bestseller. Amin. Jadi kita balik lagi ke motor panggung nih kan. Okay. Terutama ketika motor panggung tuh tata cahaya panggung itu kan emang bagus banget ya. Itu kita sering apa ya, banyak terbuai dengan pengen dapetin. Terutama saya juga kan lumayan suka motor panggung tuh pasti ngambil pas asap keluar. Itu kan sering jadi jebakan juga tuh Yan. Tapi cara menghindari efek itu sebagai jebakan, jadi banyak esensi yang kelewat tuh mengakalnya gimana, apalagi terutama buat official ya. Official kan harus jelas juga sih muka orangnya kan. Kalau yang kayak saya gitu motret liar pengen dapat visual yang bagus loh. Tapi sejujurnya aku juga suka motret liar gitu loh. Kayak ya oke, aku official photographer dari musisi itu gitu. Tapi aku senang juga kayak, dan sebenarnya sih nggak semua panggung yang pernah dihadapi itu adalah panggung dengan lighting yang bagus gitu. Dan ya dapat foto aman ya udahlah gitu. Tapi ketika aku suka kayak refreshing ke acara-acara yang memang acara-acara kecil yang lighting seadanya di situ, kayak aku suka jadi apa ya, semacam menantang diri sendiri kali ya. Dengan gear yang dipunya, memaksimalkan apa yang dipunya, terus memaksimalkan lighting yang ada untuk bisa menghasilkan foto yang baik menurutku gitu. Kan belum tentu menurut orang lain bagus gitu. Yang hasilnya aku suka gitu. Nah itu sih kayak momen puter otak itu menjadi satu apa ya, eksplorasi lagi gitu ketika lagi bosan kayaknya, kata yang terlalu cari apa ya, mungkin ketika jenuh lah ya gitu, dengan gaya lain dengan mencari nge-explore style lain yang belum pernah aku dapat selama sama musisi itu gitu misalnya gitu. Dan ya akhirnya aku ikut sama musisi yang baru merintis dari nol. Nah itu jadi tantangan tersendiri gitu. Karena biasanya panggungnya juga kayak di bar kecil gitu. Yang seru-seru juga lebih seru yang gitu kali ya. Nah challenge-nya ya buat fotografer ya. Iya tapi menurut aku dua-duanya ya plus minus lah, ada plus dan minusnya tersendiri, dan dua-duanya aku sama-sama menikmati itu sih gitu. Kalau panggung gede kan enak tuh ya, lighting, efek-efeknya udah seru banget. Gitu. Tapi kalau kayak dulu tuh kan mungkin Dian juga seringnya motret waktu 2015-an awal 2013 itu kan kayak semua orang kayak boleh-boleh aja tuh mau bawa kamera ke saya kan dulu juga saya ingat kemarin 2015 tuh bawa kamera, bawa lensa tuh nggak sama-sama nggak diperiksa nih. Tapi kalau sekarang tuh kenapa ya jadi semacam dibatasi gitu orang-orang yang punya akses buat bawa kamera tuh, kenapa sih? Ini menurut aku ya, karena aku sampai kamu ngomong aku belum ngeh sih, belum gitu. Karena belum terbiasa sekarang jadi unofficial kali ya. Iya mungkin ya. Enggak, tapi kemarin
kemarin tuh aku sempet ke satu event di Bandung yang ternyata aku pakai tiket penonton gitu, tapi aku bawa kamera gitu, yang pada akhirnya diceknya sebenarnya nggak maksimal dan baru tahu sebenarnya penonton tuh nggak boleh bawa, tapi udah kadung banget jadi ya udah disumpet-sumpetin dan ya udah lolos gitu, baru tahu gitu. Mungkin nggak semua orang yang mungkin ya, nggak semua orang yang memiliki kamera dan ingin memoto di panggung memiliki pemahaman etika ketika memoto di konser. Karena sebagai official photographer aja, entah dari event, entah dari musisinya itu sendiri, itu kan sebenarnya yang utama adalah yang bayar tiket, yang mana adalah penonton. Kenyamanan penonton adalah yang utama. Jadi mau kita official kayak gitu, apa, kita tuh nggak boleh mengganggu kenyamanan penonton. Ketika kita berada di antara kerumunan penonton atau di depan barikade pit di depan panggung, kita kan ngalangin mereka. Ya, itu. Itu mengganggu kenyamanan penonton. Mungkin nggak semua orang yang berniat berfoto di acara itu ngerti bahwa kita nggak boleh, jangan sampai ganggu penonton gitu, jangan sampai ganggu kesenangan, karena ya itu tadi gitu. Mungkin ya karena itu, apalagi kalau bawa tele lah apa, itu kan foto kayak gini jedak kan kepala. Iya. Karena aku pun dulu pernah nonton konser sebagai penonton, aku merasa terganggu gitu dulu. Waktu itu depan aku bawa DSLR dan posisinya benar-benar kayak cendol gitu, nggak bisa gerak. Depan bawa kamera yang nggak kelihatan. Aku bayar tiketnya sama kamu, tapi kenapa kamu ganggu kenyamanan? Mungkin lebih ke salah satunya itu mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau dari si artisnya sendiri, emang dia ada ini nggak sih ketentuan? Saya nggak mau difoto orang lain selain official atau gitu. Suka ada nggak sih? Rata-rata enggak sih. Enggak ya, aman ya. Mungkin akan beda cerita dengan konser luar kali ya, musisi Korea luar mungkin. ya. Artis Korea kan bisa dijual tuh kayak. Kalau musisi luar kan biasanya ada aja tuh 3 lagu kebijakan 3 lagu awal atau 3 lagu terakhir gitu. Sisanya out, keluar dari Pernah tuh bener. kan. Yaitu demi kenyamanan penonton juga pastinya gitu. Tapi kalau untuk dari sisi musisinya sendiri aku nggak tahu ya, cuman so far untuk musisi lokal sih nggak ada keeksklusifan itu sih gitu. Kalau moto mah moto aja gitu. Jadi lebih sebenarnya ke itu ya. Terus kan sekarang juga apalagi kayak Tongsis gitu-gitu kan udah mulai di band tuh. Ada tuh. Pastinya mengganggu kan gitu. gitu. Lagi tiba-tiba bunyi banyak banget. Iya. Dan aku juga baru ngalamin. Bocor gitu satu. Ya udah. Iya, itu sih. Ya kayaknya udah mulai dilarang Tongsis, Payung yang gitu-gitu udah di Iya. festival-festival. Jangankan di antara penonton, maksudnya itu kan kasusnya kalau di kerumunan penonton. Kayak untuk sekelas panggung besar kan biasanya ada kebijakan bahwa fotografer aksesnya hanya sampai di kiri kanan panggung aja, nggak boleh melangkah ke belakang drummer let's say, atau belakang sound, even official gitu. Tapi emang suka ada aja kalau sebagai official band aku biasanya menyempatkan datang untuk pas cek sound untuk ketemu sama stage directornya gitu, kenalan. Mas, Mbak, saya officialnya ini boleh nggak nanti kalau misalnya ini lagu terakhir kan kita pasti udah tahu rutinitasnya apa gitu. Boleh nggak nanti di lagu terakhir aku ke belakang gitu. Enggak, jangan pas lagu terakhir misalnya boleh nggak sama main di belakang. Oh jangan, nggak bisa, nanti nih mengganggu secara look, mengganggu apa biasanya gitu kan. Oh oke. Ada negosiasi di situ. Oh ya udah kalau lagu terakhir boleh nggak? Oke, kalau lagu terakhir boleh deh gitu. Oke, itu udah izin gitu. Tapi ada juga yang karena takutnya ganggu penonton, ada juga yang bahkan nggak ngebolehin sama sekali. Ya udah, dan kita nggak bisa maksa gitu. Iya kita kerja, tapi kita jangan sampai mengganggu penonton, mengganggu panitia, karena mereka pun mungkin mengejar look yang mereka inginkan gitu. Jangan ada sampai bocor-bocor ya. Ego kita tuh lebih tinggi. Iya, lebih tinggi gitu. Ya gitu sih. Berarti gitu. Etika motret panggung juga sebenarnya secara tertulis, secara tidak tertulis nggak ada ya. Iya, karena secara nggak langsung itu kayak menjadi official tuh ada kayak beban moral bahwa kita tuh ada embel-embel si musisi yang bersangkutan, jangan sampai nama baiknya tercoreng gitu di IO tersebut atau di penonton gitu, kayak gitu sih.
Jadi etikanya sebenarnya ke kenyamanan penonton, Ya, betul. kenyamanan artisnya sendiri, sama ke apa ya, keproperan secara pertunjukan Iya, itu sendiri iya, ya. Jadi iya. emang kalau sebisa mungkin emang kita tetap Iya, iya. invisible dan tidak terlihat. Iya, emang menjadi ninja Walaupun gitu. itu juga ofisialnya artis Iya, tersebut. iya, gitu. Oke, itu mungkin ya rules tidak tertulis. Tapi selama motret, terus kan kalau konser tuh kan penuh tuh rame. Terus kita harus ganti-ganti posisi. Itu ngakal ini gimana sih? Kadang suka heran. Kadang tiba-tiba fotografer tuh ada di belakang panggung, terus tiba-tiba ada di Iya. itu gimana sih? Sorry. Ya nggak apa-apa. Maaf tadi suki-suki itu keluar. Suki-suki. Kalau itu biasanya udah apa ya? Itu observasi sih. Biasanya kalau cek sound aku suka ikut, terus aku ngeliat gitu kira-kira akan rame. Oke, akses untuk ngambil angle di atas gimana, di samping panggung gimana, akses dari panggung, barikade P terus ke penonton. Oke, pintu barikadenya di sebelah mana, itu nanti akan ngaruh kan kecepatan kita untuk nyampe satu tujuan. Jadi pentingnya sebagai official photographer, pentingnya untuk tahu akses-akses dan akses mana yang nggak boleh atau nggak boleh dilewatin, itu mesti tahu. Jadi nggak yang tiba-tiba pas jreng show mulai kita baru nyari, anjir pintunya di mana, apa, aduh, kelewatan momen gitu. Jangan sampai kejadian kayak gitu, karena ya pasti kita udah hafal lah ritualnya apa, panggungnya apa. Oh nih kayaknya kalau pas lagu ini enaknya ngambil dari atas nih. Kalau pas song listnya udah jauh juga ya. Iya, jadi ya itu sih pinter-pinter ngaturnya itu. Ya apalagi udah sering pas panggung itu biasanya momennya kayak gini, enaknya dari sini udah. Ya emang benar-benar observasi dan secara nggak langsung udah nyusun shortlist ya. Iya, apalagi misalnya kita belum ada pengalaman, belum pernah ngelihat live musisi ini, terlepas siapapun itu musisinya. Misalnya aku ditawarin Yan gantiin aku dong fotoin musisi nih. Aduh, kayak gimana? Live-nya aku belum pernah lihat. Ya itu kerjakan PR-nya YouTube. Misalnya nonton YouTube live performance-nya biasanya ya? Iya, harus riset dulu gitu, karena itu penting gitu buat tahu dan buat mengefektifkan waktu kerja kita juga. Jadi gitu. pas lagu ini tuh saya nggak tahu nih di sebelah mana harus berdirinya. Iya, kayak gitu. Itu berarti riset sama observasi lapangan ya. Yes. Gitu. Oke, terakhir nih kan nih buku juga bentar lagi mau terbit nih. Semoga bentar lagi ya. Mudah-mudahan kan udah jadi juga. Selanjutnya pengen bikin apa lagi sih, terutama di stage fotografi ini, pengen cita-cita yang belum terwujud atau masih pengen mau dirahasiain, takutnya kalau ngomong dicolong orang gitu. Enggak, takutnya kalau ngomong terus nggak jadi. Ya nggak apa-apa, kan harapan. Malu apa ya? Aku pengen buat buku foto satu lagi musisi yang aku pernah kerja bareng juga sih, Malik and the Essentials. Cuman detailnya apa belum, nanti dulu. Mudah-mudahan jadi ya. Iya, semoga jadi. Yang ini dulu deh, jangan dulu. Satu-satu. Ya mudah-mudahan yang ini cepat keluar, yang selanjutnya juga jadi ya proyeknya. Iya. Amin. Tapi emang pengennya konsisten di stage, atau pernah nyoba yang lain sih? Main foto profile ya, main company profile. Company profile juga. Itu juga diajak temen sih. Ya lumayan lah ya. Iya, harus serba bisa sih, apalagi kayak kemarin pandemi. Kalau nggak ada panggung tuh. Nggak ada panggung terus ngapain? Terus gimana tuh? Mainan Shutterstock, bikin studio di rumah. Ya udah, moto virtual apa photoshoot kayak atau enggak? Iya, virtual photoshoot sempet. Terus kayak ya udah gitu. Kering ya? Kering semua. Kering banget. Terus sempat sama komunitas ikutan apa sih, lomba jual sama komunitas Stage ID, jual foto karya kita gitu. Nanti hasilnya akan waktu itu didonasiin deh kalau nggak salah buat yang membutuhkan selama pandemi. Itu fotografer stage juga yang membutuhkan. Gitu. Oke, siap. Pengen sih bikin pameran, cuma nggak tahu itu apa. Tunggu deh. Iya. Project pop aja nggak? Mungkin. Udah selesai itu dengan buku, udah nggak sama mereka lagi. Pengen yang baru gitu, pengen refreshing. Ya, mudah-mudahan ntar kita tunggu deh karya-karya selanjutnya dari Dian. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye. Sip.